warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa bi ulumikum fi dharain amin. Amin. Ila an qala babu af'al sampai pada fanawasib ya. Fanawasib itu asrotun. Adapun amil-amil nawasib atau amil-amil yang menasabkan fi'il itu entah itu menasabkan fi'il atau juga yang menasabkan isim itu ada 10 macam. Ini dihafalkan ya karena pasti sering dijumpai. Selain jar, amil nawasib ini paling sering dijumpai ketika kita baca ibarah di kitab. Ini ada 10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fanawasibu asrotun, adapun amil-amil nawasib itu ada 10. Wahia yaitu an, yang pertama adalah an. Ini an. Ulang. Pertama adalah an. An-nawasib. An-nawasib itu ada 10. Yang pertama adalah an. An ini adalah an masdariyah. An ada masdariyah. Kenapa dinamakan masdariyah? Nah, nanti ini saya contohkan satu persatu. Kita coba membahas satu persatu dari 10 huruf ini. An ini dikatakan an masdariyah karena apa? Mentakwilkan sebuah jumlah menjadi masdar atau menjumlahkan yang semula masdar itu dijadikan jumlah. Yang semula masdar itu dijadikan jumlah. Oh, belum belajar jumlah ya? Jadi dalam susunan bahasa Arab yang bersatu ada umdah, ada fudlah. Umdah ini jumlah, ismiyah ya, umdah ini tambahan. Jadi sebenarnya inti dari nahwu ini umdah. Jadi gabungan dari entah itu jumlah ismiyah, mubtada khobar atau jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Nah, selain itu yang hal, kemudian taukid, badal dan lain sebagainya itu namanya fudlah, tambahan saja. Jadi intinya itu cuma di jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Nah, ini masuk ke an masdariyah. An masdariyah. Kita tahu masdar itu kan ya. Apa ini masdar ya? Yang urutan ketiga itu dalam tasrif itu namanya masdar. Atau masdar itu artinya tempat aslinya atau kata dasar kalau bahasa Indonesia itu kata dasar. Misalnya gini. Yajibu alaika yang sering di kitab. Yajibu alaika an yajibu alaika an tahfaz atau turaji aja turaji durusak. Durusaka. Yajibu alaika an turaji'a durusaka. Wajib bagimu untuk
mengulang pelajaran-pelajaran ini. Ini kan jumlah kan? Jumlah fi'il fa'il. Nah, an masdariyah ini berfungsi untuk menjadikan tu roja ini menjadi masdar. Apa maksudnya? Roja'a yuraji'u. Roja'a yuraji'u muraja'atan. Berarti bisa diganti seperti ini. Yajibu alaika muraja'atuka durusan. Wajib bagimu untuk mengulang pelajaran mula. Ini yang semula bentuknya itu jumlah fi'liyah, fi'il fa'il menjadi masdar. Yajibu alaika muraja'atuka yurusa. Wajib bagimu untuk mengulang. Atau bisa langsung di mudhofkan ya. Ada mudhofkan ya. Muraja'atu durusi. Langsung dimudhofkan. Kalau mau dipisah ya tadi bisa juga. Tapi ini harus diwajib ditambahi dhamir ka. Nah, ini namanya an masdariyah. Atau an yang mentakwil jumlah ini menjadi masdar. Siapa lagi? Yajibu alaika an tasuma yauma Ramadan. Wajib bagimu untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Berarti yajibu alaika shaumuka fi syahri Ramadan. Nah, shaumuka yang aslinya tasuma itu diganti shaumuka. Itulah fungsi dari an masdariyah. Sekilas ya, nanti lebih lebih jelasnya bisa langsung dipraktekkan. Namanya fungsi dari an masdariyah. Nah, an masdariyah ini bisa berada di tengah atau di antara dua jumlah. Bisa berada di antara dua jumlah atau juga bisa berada di awal jumlah. Semisal ia berada di awal jumlah, otomatis setelahnya itu kalau ditakwil itu akan menjadi mutada. Seperti ini. Apa di ayat Al-Qur'an itu? Antasuma ya Al-Qur'an. Antasuma Ramadan khairun lakum. Antasuma Ramadan khairun lakum. Hendaknya kamu berpuasa pada bulan Ramadan itu lebih baik. Nanti ketika kita takwil atau dijadikan menjadi masdar, berarti shaumuka Ramadana khairun lakum. Ini menjadi mubtada, ini jadi khobarnya. Ini kalau misal hanya di awal. Kalau hanya di tengah, berarti aman takwil setelahnya.
Itu aja sebenarnya. An. Biasanya kalau di cetakan-cetakan lokal itu ini nggak ada ini ya, begitu biasanya. Nah, begitu biasanya. Ini bisa dibaca an, bisa dibaca in. Kalau dibaca in bermakna, kalau dibaca in ya, in bukan nggak ditasdidkan, berarti benar jika. Kalau dibaca anna berarti bahwasanya. Kalau dibaca inna berarti sesungguhnya. Ini bedanya nanti tergantung gimana. Tapi kalau cetakan baru atau cetakan luar, cetakan yang kita bagus itu biasanya hamzahnya itu ditulis. Cetakan yang kayak gini ini masih ditulis ini. Ini masih ditulis. Bi annal maftuhata. Nah, ini kan masih ditulis. Cuma ketika cetakan yang lama yang yang kayak masih rangkat-rangkat itu biasanya hamzahnya nggak ditulis, jadi bisa dibaca an, bisa dibaca in. Itu lebih hati-hati lagi kalau ketika membaca. Apalagi ketika membaca tafsir ya. Huruf pertama adalah an. Huruf kedua adalah lan. Lan ini bermakna litakbid atau tidak akan pernah. Lan. Ini ada dua pendapat, ada pendapatnya Zamakhsyari. Zamakhsyari ini yang ngarang kitab Kasyaf itu ya. Kemudian ada Farra, Imam Farra, ini ahli nahwu juga. Mubarrad juga, ini tafsir. Mereka memiliki pendapat masing-masing, tapi nggak usah dibahas ya, terlalu panjang. Intinya lan ini bermakna litakbid. Litakbid. Tapi artinya apa? Tapi artinya tak akan pernah, selamanya. Tadi apa? Lan takuna. Lan takuna aliman. Kau tidak akan pernah menjadi seorang yang alim. Dilanjutkan pada ibarat selanjutnya, hatta tabiru misalnya gitu. Tabiru ummak misalnya gitu. Kau nggak akan pernah menjadi seorang alim sampai engkau berbuat baik kepada ibumu, misalnya ini. Jadi lan ini bermakna takbid, tak akan pernah. Inilah biasanya di lan li takbid. Lan takun aliman hatta tabirro ummaka, sampai engkau berbuat kepada atau berbakti kepada ibumu. Lan li takbid artinya tak akan pernah. Yuk. Lan kai masuk ke kai ya. Oh, idzan dulu ya. Idzan. Kalau begitu. Idzan ini kalau begitu bikasil hamzati wa fatid dali wa tursam binuni indal mubarrad. Wa dhahabal farra ila rasmiha bil alif. Wa sahih al awal. Ini ada dua pendapat, antara pendapat Imam Mubarrad dan Imam Farra. Idzan harfu jawabin wa jaza. Aqrabu fi'il mudhari. Idzan. Ini idzan itu menjadi jawab ya, menjadi jawab setelahnya. Misalnya ini. Idzan. Ini ada dua pendapat. Yang pertama apa? Pendapatnya Imam Mubarrad itu ini misalnya. Bikasril hamzah, mengkasrohkan hamzah, betul. Kemudian fathud dal. Dalnya ini difathahkan. Wa tursamu bin nun indal hamzah. Idzan, enggak pakai alif kan. Nah, ini pendapatnya Imam
Mufarraq. Kalau pendapat Imam Farraq apa? Wa dhahabal farra'u ila rasmiha bi alifin. Berarti kalau Imam Farraq ini dibuang diganti gini. Berarti ini ditanwinkan gini. Imam Farraq. Kalau Imam Farraq enggak. Dibuang alifnya diganti nun. Ini pendapatnya Nuhat ya. Terserah pakai yang mana. Cuma tahu ya, yang penting tahu. Idzan, tapi rata-rata malah di kitab tuh malah yang pakai yang namanya dapat Imam Farraq. Jadi ini ditambahkan idzan. Ini. Lagi kitab-kitab Fathul Mu'in itu pasti pakai ini, idzan. Kita pakai yang umum saja. Nah, idzan artinya kalau begitu. Contoh kalimatnya ini enggak ada. Buatkan sendiri. Oh, ada ini. Idzan walahi ruhu bi harbin tushibu tifla min qalbil masih. Ini kan gini. Lagi. Waqad safara. Waqad safara. Waqad safara abuka. Nah, masih ingat ya abuka ini apa? Khamsah abuka. Ini jadi fa'il tandanya dengan waqad safara abuka. Idzan sungguh telah pergi ayahmu atau bepergian ayahmu, bapakmu lunga. Idzan kalau begitu, idzan la ahada fi baitika. Jadi nggak ada satu orang pun di rumahmu ini idzan. Kalau begitu, santainya kan terlalu tegang. Nggak sedetail itu kok dijelas. Nanti kalau sudah masuk ke ke immunity nanti ada. Idzan. Tuh kalau begitu. Idzan kalau begitu. Kemudian apa lagi? Kai. Kai ini artinya supaya. Supaya. Kai yafham. Kai yafhama. Kai. Kai artinya apa? Supaya. Ya supaya contoh kalimatnya adalah bukan kaifah tuh istifham satu itu satu istifham. Kai supaya artinya apa? Ajil fi iftar. Nah, takjil lagi nih. Takjil. Ajil fi iftarik. Fi iftarik. Fi iftarika. Bersegeralah ketika kamu berpuasa. Kai. Nah, supaya kai tusollia. Nah, tusollia. Nah ini kan masukkan kai tusollia tamamal waktu. Tamamal waktu. Nah, bersegeralah berbuka puasa supaya apa? Supaya kamu itu sholatnya tepat waktu. Biar bisa baca Yasin ketika sholat. Bisa baca Yasin ketika sholat. Yasin. Amin. Itu ya. Kai supaya. Maka i'rab selanjutnya yang jatuh setelah kai
itu nasab kai itu salia tamamal waktu. Dan kai ini maksudnya pada fi'il. Ketika para isim itu belum pernah dijumpai, kai ini masuk pada isim. Nah, ini juga mafoten bila ya batakai wa ini annaka al masdariyah ya rabiun nawasib. Lagi-lagi kai ini juga dikatakan kai masdariyah. An ghairu wasitatin an sumiyat masdariyatan di anha tu awilu ma bi khabila masdari. Ihtirazan min kai al mukhtasara min kaifa. Kama fi qawlihi kai wa ihtirazan an kai. Oh iya. Enggak bisa. Setelah itu apa lagi? Lamukai. Ada kai, enggak tahu sih bedanya. Ada kai, ada lamukai. Lamukai. Lanya gini ya. Lamukai maksudnya bukan lanu ya. Lamukai. Maksudnya lam ya. Lamukai. Kalau ditulis bukan lamukai gitu tapi lam. Gitu. Lam. Sama artinya supaya. Contohnya apa? Contohnya sama kayak gini, cuma kita ganti saja. Terus kita gabungkan dengan fi'il mudhari yang tadi. Wis. Dibaca li tusalliya tamamal waqti. Ajli fi iftarika li tusalliya tamamal waqti. Itu lamukai. Sama. Mananya sama supaya. Nah, itu. Iya. So, nanti pendapatannya tulisannya beda, ditulis li gitu. Kayak li-nya apa? Huruf jar itu loh. Walamul juhud. Wal muradu bil juhudi huna an-nafi mutlaqan. Lamul juhud ini lam yang bermakna nafi. Nafi berarti tidak ya. Wa masdaru juhdihi jahdan au juhudan wa asluhu al-inkar ma'al ilmi fa huwa min itlaqil khas wa iradatil ami fa yakunu muhtazan mursalan. Ini lamul juhud ini. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ini ayat Quran. Dasarnya ketika lam juhud ini harus didahului dulu dengan ma ya. Manafi. Wa ma kana Allah habis. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Nanti Allah mengadab mereka ketika kamu berada di antara mereka. Nah, ini loh, ini lamul juhudnya. Nah, otomatis ini ba ya yu'adziba, adzaba yu'adzibu, ini dinasabkan. Nah, kita tahu ini lamul juhud dari mana? Kan sama lamukai tadi kan. Taunya dari ini. Nah, ada minnya ini manafi. Didahului dengan manafi dulu. Nah, itu baru ada ininya. Apa? Boleh dikatakan sebagai lamul juhud. Ini tawis. Wadillah. Ada lagi nih, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Pokoknya itu ada
nafinya, entah itu ma, entah itu lam, entah itu la, pokoknya nafi. Otomatis ketika ada la di sini bisa terindikasi bahwa itu ada lamul juhud, bermakna tidak. Wa hatta ini sudah paham ya artinya apa? Sampai. Nah, atau juga sehingga, sampai, sehingga, enggak. Wal jawabu bil fa, jawab bil fa. Lah hatta kan sudah paham semua ya, Pak. Jawab bil fa enggak gimana? Wal jawab bil fa. Wal waw kalifan in tufida mafhuman ma kalaman takunu julutan mukhtakhiran. Wal jawab bi fa seperti ini. In man alima ilman. Nah, man alima ilman fa alaihi bita'limi. Bita'lim. Para siapa yang mengetahui suatu ilmu, hendaknya ia atau wajib senantiasa ya seyogyanya ia mengajarkan. Fa di sini adalah fa jawab. Nah, ini jumlah alaihi bita'limi ini menjadi fi mahalli tasbih. Ini nanti saja ya, nanti terakhir gampang. Pokoknya intinya ini sebagai jawab. Artinya maka. Di fa'il maka. Jadi tidak mungkin ketika fa ini berada di awal kalimat itu berarti bukan. Jadi fa ini bermakna maka. Jawab sebagai pertanyaan sebelumnya atau kalimat yang belum sempurna mudah dijawab. Terus apa lagi? Wal waw wal waw au wal jawazim asaman bukan. Wal waw dan waw ini juga sama. Waw juga kadang waw ini juga bisa bermakna atof ya. Sini juga dikatakan waw mana ya di sini? Sawan karat bermakna ilah au bermakna illa. Wal farqu bainahuma annahu idza kana ma ba'daha yaqdi syai'an fati'an fahiya bimana ila. Waw ini bermakna ilah atau kepada. Bermakna ilah, tapi pakai waw. Berarti otomatis waw ini maksudnya pada isim. Ini contohnya ini mana ini? Iya. Wow. Wow ini masuknya pada isim juga pada fi'il, ternyata ada juga pada fi'il cuma jarang. Di wow ini bermaknanya ilah. Wow, maksudnya wow cuma maknanya ilah. Ilah ini kan huruf jar kan, artinya kepada atau sampai. Di wow. Terus atau ini bermaknanya sama ya atau. Sebenarnya ada satu lagi sebenarnya ada bilang cuma tadi sini nggak ada. Di itu ada yaitu huruf-huruf nasib, mungkin akan dijelaskan nanti ketika belajar Imriti ya, karena ini cuma permulaan sekedar tahu maknanya saja. Karena udah berapa jam? Setengah jam ya? Iya, setengah jam. Ya nanti langsung tadarus. Kita ulangi lagi. Jadi
Huruf-huruf nasib atau amil amil nasib itu ada 10 kalau di jurumiyah. Ada apa aja? Anlan, idan kai lamukai, juhud, hatta, jawab ablifa, wawau, wa'au. Nah, situ masuk ke huruf-huruf jawazim yang ada 18 itu. Sekian dari Al-Fakir, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.